Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa salawatu rabbih wa salamu alaihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maghrib ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk dalam majelis ilmu kita, membicarakan tentang sesuatu yang sangat urgen dalam agama kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan apa yang telah Allah tetapkan sesuai dengan panduan yang telah dijelaskan oleh nabinya. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya di hari kiamat kelak dan kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi kita bisa banggakan anak dan keturunan, dan tidak lagi disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kekufuran, dengan hati yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan. Ikhwafillah, kembali kita bersama pembahasan kitab Nawaqidul Islam. Ada 10 pembatal keislaman. Kita ulang dulu sebelum kita masuk pelajaran baru kita. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, menyembah selain kepada Allah. Misalnya dalam aktivitas kita, di dalam ibadah secara umum, kita bernazar, bernazar bukan atas nama Allah, atau kita menyembelih hewan bukan untuk Allah, atas nama Allah, atau banyak hal yang dilakukan kesyirikan itu terkadang tanpa kita sadari itu syirik. Baik, yang kedua apa? Yang kedua, apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat yang kedua. Menjadikan antara dia dengan Allah lalu perantara itu dia meminta, memohon kepadanya, kemudian berdoa kepadanya dan bertawakal kepadanya. Ini tidak boleh dalam kehidupan kita. Kalau kita minta langsung, ya rahmatullah. Kalau kita ada permintaan permohonan, kita langsung minta sama Allah. Itulah akidah yang sahih. Ustaz, tidak boleh minta doa sama orang soleh? Boleh, asal orang solehnya masih Ustaz, tolong anak saya sakit, doakan Ustaz. Boleh, itu boleh. Itu tawassul masyru'. Tapi kalau orang solehnya sudah meninggal dunia, lalu kita datang ke kuburannya, ya fulan, ya ilan, engkau adalah orang soleh dengan kedudukan engkau di sisi Allah, ya kan? Dengan kesolehan engkau di sisi Allah, maka sehatkan anak. Boleh. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekufurannya, atau membenarkan
mazhabnya. Saya alhamdulillah Islam, tapi terhadap orang-orang yang tidak Islam saya tidak mengkafirkan mereka. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya kan? Kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haq. Qul ya ayyuhal kafirun, kata Allah. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Tidak ada mujawalah dalam urusan agama kita. Kafir orang kafir. Adapun interaksi sosial, hidup bermasyarakat, kemudian terjadi transaksi jual beli, boleh apa tidak? Boleh bersama mereka, partner bisnis. Ya silakan kalau memang itu dibutuhkan. Tetangga dengan mereka saling tolong menolong dalam urusan ya kehidupan kita boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita tidak boleh membenarkan kalau dia ini adalah sama-sama menuju Allah. Ini sama saja seluruh agama itu. Tapi kan bedanya beda cara saja. Nah, ini tidak benar. Semua agama benar. Perkataan ini benar apa tidak? Salah. Karena kita diajarkan oleh Islam, inna dina indallahil Islam. Kita harus bangga mengatakan itu. Kita ini Muslim. Dan Islam diajarkan oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mencari agama selain agama Islam tidak akan Allah terima. Ya kan? Tidak Allah terima agamanya. Dan dia termasuk di hari kiamat orang-orang yang merugi. Adapun kita berbuat baik kepada orang yang tidak seakidah, ya silahkan, karena Islam tidak melarang itu. Susah dia, tetangga kita, bantu. Nggak ada beras, kita berikan. Dia ada kesulitan, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Dalam urusan akidah, agama tidak ada basa-basi. Agamaku bagiku dan agamu bagimu, tidak ada. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi, atau meyakini ada hukum dari hukum lebih bijak, lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini kufur. Adapun kita hidup di negeri ini, di bangsa kita yang didasari oleh Pancasila, ya kita meyakini ini adalah dasar negara kita. Kita hidup seperti mana yang dituntun oleh negara kita, aturan negara kita yang berlaku. Maka kita tidak boleh mengbom, tidak boleh kita ya melemparkan bom ke rumah ibadah orang lain, tidak boleh kita ya mengbom ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat penginapan. Orang tidak ada dosa. Karena di negara kita diatur, dijamin keselamatan hidup masing-masing jiwa. Islam apalagi mengajarkan kita, ya kan? Islam mengajarkan kita, ya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Tidak boleh darah ini tidak boleh ditumpahkan. Harta orang lain ini tidak boleh kita ambil secara semena-mena, tidak boleh. Islam mengajarkan ya untuk kita hidup saling menghargai jiwa orang, kehormatan orang, harta orang nggak boleh kita semena-mena. Islam mengajarkan itu. Di negara kita juga menjamin keselamatan hidup. Adapun orang berkeyakinan seperti apa, itu urusan dia dengan Allah. Kita menyelamatkan diri kita. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran, kita sampaikan. Adapun orang terima atau tidak terima maupun tidak terima, itu bukan urusan kita. Allah tidak akan membebankan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Ini yang kelima apa? Menghina, ya, bukan menghina. Membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi walaupun dia mengamalkan. Karena kemarin kita contohkan ya kan, misalnya apa kemarin tuh? Ya hukum waris.
Syariat Islam jelas 2:1. Ketika ditegakkan hukum waris, ya 2:1, dia bagi tapi hatinya mendongkol. Nah, kemarin syariat poligami misalnya, ibu-ibu tidak suka, ya kan? Benci syariat ini, nggak boleh benci. Yang keenam apa kemarin? Menghina, itu dia. Istihza, menghina sesuatu dari agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh beliau, atau menghina ya balasan, pahala atau siksaan yang Allah sediakan. Ini adalah kufur. Nah, inilah 6. Malam ini kita masuk yang ke-7. As-sabi', yang ke-7 as-sihir. Nah, ini dia. Yang termasuk pembatal keislaman adalah sihir, perbuatan sihir. Wa minhu, ada 2 bentuk yang disebutkan oleh Syekh. As-sarfu wal atfu. As-sarfu ini adalah perbuatan yang mana dari orang pasangan suami istri yang saling mencintai, saling menghargai, dengan sihir yang dilakukan kepada salah seorang dari istri atau suami, maka dia berpaling dari cinta menjadi benci. Ini namanya sarf. Nggak boleh ini. Orang itu kehidupan rumah tangganya aman-aman saja sejak awal, Pak. Sejak pernikahan, hidup sekian tahun, ternyata ada orang yang hasad. Lihat orang itu aman, tentram, harmonis hidupnya, damai. Ada orang yang hasad. Maka disihirlah ya suaminya, sehingga suaminya tiba-tiba membenci, berbalik hati. Yang awalnya cinta sekarang membenci. Yang awalnya suka sekarang menjauh. Nah, ini namanya as-sarfu. Membalikkan, memutar, merubah sesuatu yang baik sehingga menjadi yang tidak baik. Ini perbuatan sihir seperti ini. Ada juga al-atfu. Ini dipelet agar orang ini tiba-tiba suka, gitu ya. Yang ada beberapa hal yang tidak membuat ini tidak bisa, tetapi kemudian tiba-tiba, Masya Allah, bahasa kitanya apa? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Ada 3 bentuk. Sesungguhnya jampi-jampi yang dibacakan kepada air, kepada makanan, apa lagi? Benda, benang, kain. Dijampi-jampi itu orang, baik itu dengan cara ya misalnya apa, air kemudian dilemparkan lain-lain, dan itu salah satu jampi-jampi kata Rasulullah. Wat tamaim, apa itu? Jimat, pakai jimat. Nah, ini kebal, itu kan ada sesuatu ditaruh di dompetnya, atau benda yang ini adalah ditanam di depan rumah misalnya, ya kan? Wa atiwalah, atiwal ini pelet, memelet orang yang awalnya itu tadi bisa dari yang tidak suka menjadi suka. Biarkanlah hidup ini normal apa adanya, ya kan? Jangan melakukan sesuatu yang kemudian dengan sesuatu itu orang berubah dari yang membenci menjadi suka atau suka menjadi benci. Apa kata Nabi? Syirkun, inilah perbuatan syirik. Maka jampi-jampi apapun hati-hati. Hari ini banyak orang mengatasnamakan ruqyah. Ruqyah ini di ruqyah ini, ruqyah itu, dari orang pandai ini, orang pandai itu. Dia bismillah juga dibacanya. Beberapa hari yang kemarin, semalam saya dapatkan kiriman video. Ada dia bacanya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi itu apa? Jampi-jampi. Bismillahirrahmanirrahim juga pertamanya. Tapi kalimat setelah itu tidak tahu lagi apa maknanya. Seluruh kalimat jampi-jampi, adi jampi, dia orang yang sakit, ya kan? Kemudian orang-orang yang dibacakan itu adalah jampi-jampi. Bacaan-bacaan yang tidak tahu maknanya. Atau
azimat, jimat-jimat yang dipakai, baik itu yang diikatkan di pinggang, di leher, atau di lengan, atau di kaki, atau dia berupa tulisan Bismillah terbalik, Al-Fatihah terbalik, dan seterusnya, disimpan di dompet atau disimpan di rumah, atau ditanam, atau digantungkan, itu semua adalah perbuatan syirik, nggak boleh. Ada kebiasaan masyarakat kita, Bu, anak lahir biasanya dikasih di kakinya ada beberapa, itu apa namanya? Apa namanya? Nama bendanya itu apa? Jimat ya? Jimat. Ada anak lahir supaya anak ini penangkal. Ini dia, penangkal. Benang 7 warna. Nanti syaratnya banyak. Ya kan, benang 7 warna, kemudian ada kunyit, ada lingkuan. Itu bagusnya masukkan ke dalam kuali. Jadi dia kan cari ayam. Jadi tom yam dia. Enak kayak gitu. Ini tangkal ya Bang ya, tangkal namanya. Enggak boleh dalam Islam, itu enggak boleh. Kenapa? Karena dia meyakini dengan dipakaikan ini kepada anak, kepada siapa saja, maka diyakini dia akan selamat. Tidak diganggu oleh jin, tidak diganggu oleh ini dan itu. Itu adalah kesyirikan. Anak-anak kecil tolong diperhatikan. Ibu-ibu yang sudah punya cucu, jangan sampai anak kita atau cucu kita sendiri, anak kita atau cucu kita diberikan hal seperti ini. Tidak boleh. Penangkal apa namanya? Ya itulah. Nanti saya ajarkan bagaimana cara mengusir itu semua. Nah, itu nanti bedanya apakah itu dari seorang ahli kesehatan, itu beda dia. Kalau memang itu adalah ahli kesehatan yang kemudian itu dikaji akan katanya melancarkan aliran darah dan seterusnya, ya itu berbeda hukumnya. Dengan meyakini tadi tangkal ini tangkal itu, kemudian anak ini akan begini dan begitu. Nah ini yang harus. Orang ada sekarang ini kan kalung apa namanya? Kalung sehat. Ada yang rantai ya, ada nah, sesungguhnya kalung, rantai, anting itu adalah perhiasan siapa? Perhiasan perempuan ya. Tapi ada kalung kesehatan, kalung sehat namanya sebagian orang. Nah itu silakan nanti dibuka beberapa fatwa ulama, yaitu tergantung jika seandainya itu dari orang ahli gitu ya, memang ahli kesehatan dan ilmunya ada, tidak masalah kalau itu kesehatan. Tapi kalau ngasih itu dukun, itu tidak boleh, ya kan? Makanya subhanallah, semua yang ruqyah jampi, kalau ruqyah syariah boleh, maka ruqyah itu terbagi kepada dua, ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah ini dibacakan itu Al-Quran, maksud ustaz kita air ini dibacakan surah Al-Fatihah, boleh air ini dibacakan oleh Al-Fatihah, kita ruqyah. Anak kita sakit demam, boleh bismillahirrahmanirrahim kita bacakan Al-Fatihah, kita harapkan kita minumkan ke anak kita, boleh, ya kan? Itu boleh, di dalam Islam sangat dibolehkan, itu tidak ada masalah ya. Misalnya ruqyah, ada seorang peruqyah misalnya di Pekanbaru ini, siapa? Kenal kita dia, akidahnya kita kenal, ibadahnya kita lihat secara zahir, ya kan? Nah ini boleh kan? Tapi kalau seandainya ruqyah ini, kalau bisa kita tidak meminta ruqyah, itu lebih baik. Karena nanti ada 70.000 orang yang masuk surga, itu salah satunya la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Nah, yang kedua itu tadi jimat yang dipasang, yang dipakai, yang ditanam dan seterusnya, dan seluruh pelet-pelet pemanis, apalagi pemanis namanya pecantik, biar dia ya subhanallah, tidak boleh dipakai itu semua itu. Baik yang ditanam di badan ya, ataupun yang biasanya kan di badan ditanam ya, yang ditusuk, kemudian yang dipakaikan, yang diikat ya, susuk ya istilahnya ya, susuk, baik itu dipakai di kening,
Ya, kalau orang nengok katanya gitu ya, itu masya Allah, tabarakallah gitu ya. Susah untuk berpaling, macam-macam lah. Nah ibu-ibu yang melakukan ini ketika sudah menikah tidak perlu ya. Cukuplah menjadi seorang istri yang baik, yang taat, yang patuh, rajin beribadah. Itu sudah cukup bagi seorang laki-laki. Tidak perlu pakai ini dan itu. Ya, maka bagaimana caranya Ustadz agar kita terhindar dari semua gangguan-gangguan sihir? Maka baca doa a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq min kulli ainin lamatin wa min kulli syaitanin wahamatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan doa itu untuk cucu beliau. Maka cucu-cucu kita, anak kita dita'awuzkan, dijaga, dipagar mereka dengan zikir-zikir dan doa. Makanya cara mencegah dari bahaya sihir yang pertama adalah selalu menjadi orang yang menjalankan perintah Allah. Ketika kita taat, ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah semua hal-hal yang tadi itu akan terhindar. Yang kedua, jangan menjadi orang yang lalai. Jangan lalai di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya sudah lalai, kemudian ibadahnya juga tidak terjaga, maka ini akan sangat rentan, akan diganggu dan sangat mudah diserang oleh sihir. Ya, sangat mudah. Sama dalam pengobatan-pengobatan juga. Hati-hati kita, jangan sampai ya, kalau pengobatan pakai tenaga dalam itu hati-hati. Misalnya pasien tidak perlu dia datang, cukup sebut nama, ya kan? Dari rumah dia ngobati nanti malam, itu sudah curiga kita itu. Jadi misalnya ada orang yang patah atau sakit, pasien nggak perlu datang ke tempat yang mengobatinya, cukup sebut nama saja, insya Allah jam 1 malam akan diobati. Itu perlu curiga itu. Atau pasien di tanah, misalnya ustadznya di Pulau Jawa, pasien di Pekanbaru, di Banten misalnya, di Jawa Barat, cukup kirim nama saja, dia akan dia kirim obat melalui udara. Ya ini tidak ada cerita seperti ini, iya kan? Tidak ada. Itu bisa dicurigai dan kita mesti curiga. Kita mesti curiga itu. Kenapa pengobatan-pengobatan sekarang ini banyak yang mengatasnamakan Islam, ya, mengatasnamakan ruqyah, mengatasnamakan ini dan itu. Ya, terkadang kita berobat, misalnya ada orang yang ahli urut, ya, ahli urut, patah orang, ketika dibawa tidak disentuhnya, ngomong sendiri dia. Ini patut kita curigai, dengan siapa dia ngomong. Misalnya nih pasien sudah di depan dia, pasien tidak disentuh, iya, iya, cukup ngomong gitu aja, ini sudah jin itu pasti, tidak ada cerita itu. Yang menyentuh dia siapa? Jinnya. Orang kalau berinteraksi dengan jin itu maharnya bukan murah. Ya, orang kalau sudah berinteraksi dengan jin tidak ada yang gratis, Bu. Jin seperti kita makhluk, dia beribadah, diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Maka siapapun yang berinteraksi dengan jin, yang memelihara jin, minta tolong sama jin, itu tidak ada yang gratis. Banyak kejadian baik yang kita baca di dalam kitab-kitab para ulama ataupun dikisahkan oleh para masyayikh kita, para masyayikh yang thiqat, mereka benar dalam menceritakan itu, banyak terjadi. Maksud maharnya itu, tumbalnya itu bukan ringan, bisa jadi nyawa. Lebih daripada nyawa adalah akidahnya. Makanya kita perlu belajar akidah ini agar Islam kita benar. Berkata Syekh as-sihir, wa minhu as-sarfu wal 'atf, faman fa'alahu aw radiya bihi kufur. Yang mengerjakan ritual-ritual sihir atau dia menerima ridha dengan cara-cara sihir, maka dia kufur.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Wa ma kafaru Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Sulaiman tidak kufur, tapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Dan biasanya sihir ini memang lebih kepada apa? Ya, sihir ini biasanya tujuan pertamanya adalah untuk memisahkan pasangan suami istri. Misahkan mereka. Biar dibuat orang ini hancur keluarganya. Hati-hati. Makanya sihir, ain, penyakit ain itu pernah dengar, Bu? Iya, penyakit ain itu real, nyata. Sama dengan sihir juga nyata akibatnya. Ain dari pandangan hasad. Dari pandangan hasad. Yang orang yang tidak senang kalau melihat kita ini senang. Orang tidak mau kita ini bahagia. Oleh karena saya nasihati diri saya dan kita semua para jemaah dan seluruh yang mendengarkan kajian kita dimanapun berada melalui media-media yang bekerja sama. Maka satu, jangan mudah-mudah untuk mengupload foto dia, baik dia atau foto keluarganya, foto istrinya atau foto anaknya. Bukan ini tempatnya. Karena tidak semua orang itu sama hatinya dan tidak semua orang itu ya pandangannya sama. Ketika dia melihat betapa banyak pasangan yang menikah, hidup dengan keluarga dengan damai, serasi kalau bahasa kitanya, Masya Allah pasangannya serasi, orang-orangnya baik, tapi secara mengejutkan tiba-tiba pasangan ini berpisah karena tiba-tiba istri membenci suami atau suami membenci istrinya. Maka jangan mudah-mudah untuk mengupload fotonya, foto istrinya. Ada orang hari ini terkadang bangga mengupload foto istrinya di WhatsApp, di Facebook. Ya. Untuk apa? Tidak ada yang bermanfaat untuk dilakukan seperti itu. Agar orang tahu kalau kita ini adalah pasangan serasi atau rumah tangga yang Masya Allah yang harmonis. Cukup kita saja. Gak perlu kita mengupload kecantikan istri kita, ya kecantikan anak-anak kita. Nggak perlu. Kalaupun ingin foto ya untuk disimpan saja kita dengan keluarga sebagai kenangan cukup. Gak perlu kita upload sebagai status dan bahasa ini dan itu. Tidak perlu kita membuat framing bahwa kita adalah keluarga yang begini begitu. Dan semuanya banyak orang yang Masya Allah secara zahir dibaca tapi belum tentu kenyataannya seperti itu. Khadal kiram rahimakumullah. Maka jangan mudah-mudah untuk mengupload foto, kemudian video keluarga, istri, anak. Jangan, karena itu akan mengundang bisa orang hasad kepada kita dan bisa orang yang bisa ngirim sihir kepada kita. Maka ikhwafillah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, sihrun hakikiyun, sihir itu hakiki walaupun dia tidak nampak, ya, karena ada ritual-ritual secara tersembunyi, tetapi itu adalah hakiki. Wa ibaratun an uqd, ikatan-ikatan, ya, jampi-jampi, ikatan-ikatan, buhul-buhul, ya. Dan itu ada diikat, kemudian ada miniatur, semacam jasad manusia, kemudian ditusuk, macam-macam. Makanya subhanallah dulu, kalau sekarang sih sudah, karena kita tidak terlalu membuka televisi mungkin, ya. Kalau saya terus terang tidak ada televisi di rumah karena tidak tahu lagi. Kalau dulu kan ada film-film apa tuh bang, ya film hantu, film apa namanya, macam-macam dulu kan program televisi. Kok bisa itu menjadi program yang terlaris? Karena akidah umat ini sangat dekat dengan hal yang seperti itu, mempercayai ini dan itu. Maka ikhwatul kiram rahimakumullah, sekali lagi adalah sebuah ikatan buhul-buhul yang dihembus oleh para tukang sihir. Jampi-jampi dan jimat-jimat yang menggunakan syaitan,
menggunakan syaitan, atau kitabat wa talasim, tulisan-tulisan yang kemudian itu baik secara benar ataupun secara tulisan terbalik, atau pakai sandi-sandi, atau misalnya pakai gambar-gambar tertentu yang ditulis dengan nama-nama syaitan. Ini adalah sebuah perbuatan sihir yang mesti kita hindarkan dalam kehidupan kita, ya. Dan ini sihir ini memberikan pengaruh kepada yang disihir, bisa menjadikan orang itu sakit, bisa menjadikan orang itu meninggal, ya, dan bisa jadi orang itu hilang akal. Nah, ini akibat-akibat sihir itu real, nyata, ya kan? Maka hindarkan hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita dan bentengi diri kita. Yang pertama, dekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, jangan lalai berzikir, berdoa kepada Allah. Jaga zikir pagi, jaga zikir-zikir sore, bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang kedua, yang sifatnya adalah ada sihir yang sifatnya adalah hakiki, yang itu adalah ditulis, ya. Kemudian ada sihir-sihir yang sifatnya itu adalah menggunakan misalnya orang-orang yang hari ini bisa mendorong apa, misalnya mendorong mobil atau menarik mobil dengan giginya atau dengan sendiri. Tidak ada itu, tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang yang memang manusia biasa gitu, tidak mungkin. Ada truk ditarik dengan giginya gitu, mungkinkah? Tidak mungkin. Pasti ada bantuan jin. Saya tidak heran kalau bab seperti itu ya dilakukan orang, karena pasti ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya di luar kemampuan manusia. Itu tidak mungkin itu terjadi, tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Atau misalnya dia nusuk badan sendiri, atraksi itu kan, menyayat lidahnya atau menyayat kulitnya, kulit badan dan seterusnya. Atau memakan apa? Bling, memakan macam-macam, ya. Ya. Makanya subhanallah ada sekarang itu yang membongkar sihir-sihir ataupun bahasa hari ini yang berambut merah, baju merah, atau pesulap merah, ya. Dia dibongkar bagaimana ternyata memang ada perbuatan sihir di situ. Sulap-sulap itu, ya. Ada sebagiannya memang itu sihir gitu. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, ini semua di luar hal kewajaran. Kalau kita sebagai manusia biasa yang sudah, bukan itu yang dituntun oleh Nabi kita SAW. Belajar agama, amalkan, ya, pondasi akidah kuatkan, anak-anak kita jauhkan, dan kita sebagai orang tua jauhkan interaksi seperti ini. Ada Ustadz, ada WA saya. Ustadz kan kalau sakit ke dokter juga. Apa bedanya ke dukun? Nah, ini. Kajian pertama kita di sini itu langsung ada yang mungkin dia dengarkan kajian kita, langsung dia di akun kita langsung bilang, lah Ustadz ngomong saja, kalau sakit kan ke dokter juga berobat. Itu sama saja. Kalau Ustadz ngomong tadi ke dukun, ya beda. Dokter itu adalah ahli, dan itu dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar. Keahlian, keilmuannya ada, ya kan? Ada, keilmuannya ada, dan itu dipelajari, dan itu real di dalam kehidupan ilmu kedokteran ada, boleh. Dan kita datang ke dokter bukan dokter yang menyembuhkan. Sebagai seorang yang telah belajar ilmu kedokteran, kita bertanya, kalau penyakit ini apa obatnya? Dia bilang sama juga, yang menyembuhkan bukan dukun, tapi ikhtiar kita untuk datang ke dukun. Nabi SAW mengatakan, man ata kahin fasaddaqahu, orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun,
Apa kata Nabi? Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Tapi dokter tidak. Disuruh kita datang untuk berikhtiar melakukan pengobatan. Maka tinggal lagi kita bagaimana memilih jalan-jalan yang syar'i. Tidak memilih jalan para dukun yang mereka ini atau disebut orang pintar atau orang-orang yang macam-macam lah bahasanya, sebutan untuk mereka-mereka itu. Maka sekali lagi ilmu pengobatan ini ya, maka perhatikan, lihat jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan. Maka secara umum sihir ya itu adalah perbuatan syirik dengan melakukan jampi-jampi atau jimat-jimat atau pelet, apapun namanya, itu adalah bagian yang masuk kepada kesyirikan. Dan sihir itu adalah ya ikatan-ikatan yang dihembuskan dan kemudian itu memberikan pengaruh kepada yang disihir, baik itu membuat dia sakit ataupun membuat dia meninggal langsung ya, dan itu terjadi. Maka oleh karenanya pelaku sihir hukumannya apa? Dibunuh. Pelaku sihir itu dalam Islam dibunuh. Hadus saif, hanya pedang yang bisa mengatur dia. Ya. Makanya subhanallah, Islam tidaklah memberikan sebuah hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran kecuali hukuman keras. Ya Bu. Pengobatan kalau ada ilmu tidak ada masalah Bu. Iya, baik dia orang muslim maupun tidak, tapi ilmunya ada. Tidak ada jampi-jampi, tidak ada bacaan-bacaan. Dia diperbaiki tulangnya secara keilmuan. Yang masalahnya terkadang yang saya katakan tadi, orang patah duduk depan pengobat, ya nanti begini ya. Nah ini yang megang siapa nih? Pasti. Kalau ada orang patah, ya kan, dibawa ke sisi, kalau bahasa kitanya ahli di bidangnya dia. Memang dia punya keilmuan itu ada. Ahli patah. Ya. Maka diperbaiki sama dia, kemudian diberikan obat oles dari minyak ini, silakan saja, tidak ada masalah. Saya pernah kasih tahu di Pekanbaru ini ada, kalau patah-patah hebat Ustadz katanya. Di mana? Di salah satu daerah, nggak usah saya sebutkan di sini. Hebatnya macam mana? Pasien tidak perlu pergi ke tempat dia Ustadz, cukup di kamarnya saja. Jadi pengobatan gimana? Nanti malam jam 1 nanti diobat sama dia. Dari mana? Dari rumahnya. Nah, saya bilang itu mengobat jin itu saya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu dokter, ahli dalam bidang-bidang yang itu silakan, tidak ada masalah. Kalau memang dia punya ilmunya di situ. Rempah-rempah. Iya, dukun ya, kalau terkadang penyebutan masyarakat kita dukun. Ala kulli hal, kalau istilah la musyahata fil istilah, bisa jadi istilah itu disebut, tapi lihat apa yang dilakukannya. Misalnya tadi dukun patah, kalau bahasa orang kampung dukun patah. Tapi kalau memang kita lihat dukun patah, saya kalau mendengar dukun itu tidak bagi saya lagi itu. Walaupun dia pakai rempah-rempah dukun, enggak. Kalau nama dukun saya takut. Bukan takut ke dukunnya, takut syirik. Karena ancaman tidak ada gunanya sholat, nggak ada gunanya ibadah. Nah oleh karenanya ini sekali lagi, khotul karamkumullah, perlu kita berhati-hati dari tindakan-tindakan ini. Jangan sampai kalau memang ilmu-ilmu terapis, ilmu-ilmu
tahu urat dan tahu posisi-posisi tulang, ya silakan. Kalau bahasa alinya sinsir tadi Bu ya. Kalau bahasa kampungnya dukun patah. Kalau ininya ya, dokter di bidang apa namanya itu? Ortopedi dan seterusnya, ya silakanlah. Ala kulli hal, kalau kita datang kemudian pengobatannya itu dengan ada ritual-ritual, ada di daerah Kampar tuh Bu pergi ke sana, kawan saya patah katanya kan, ya, jadi ke situ ngobat, mana yang patah ini, minta air, nanti oles, itu jangan, saya bilang, kita nggak tahu apa yang dibacanya, itu kan jampi, ya Bismillah juga, Bismillahirrahmanirrahim, pertamanya aja Bismillah, Bismillah apa dibacanya, oleskan, sembuh pula Ustaz, nggak usah ikut, Bismillah. Mau sembuh nggak usah ikut itu, karena perbuatan itu dalam Islam sudah dilarang. Bismillah. Tapi kita dengarkan azan, insyaallah tanya jawab setelah azan insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على الصلاة
La ilaha illallah wa ma asnaq bihamdillahi wa la innaka la tukhlifu al-mi'ad lam yahmil min as-salat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ketujuh ini adalah sihir, baik itu membuat orang yang sedang hidup yang damai menjadi saling membenci, saling tidak suka, atau membuat orang yang awalnya tidak suka menjadi suka dengan perantaraan atau menggunakan pelet. Orang-orang yang melakukan itu ataupun ridha dengannya maka kufur secara ijma' para ulama. Maka itu khafillah, maka hukum sihir itu haram, mempelajarinya juga haram, ya. Was-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billahi azza wajalla. Ya, belajar dan mengajarkannya adalah ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddah, dan itu adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ya yang bisa mengeluarkan dari Islam. Fasahiru murtad, hukum orang yang melakukan sihir itu murtad, ya. Idza kana mu'minan thumma sahar fa innahu yartaddu min dinil Islam. Kalau dia beriman, mukmin, kemudian dia murtad, kemudian dia melakukan sihir, maka dia murtad dari Islam. Wa yuqtal wa la yustatab, dibunuh inda ba'd ulama, li'annahu law hatta walau taba fi adh-dhahir wa yukhadi'un nas, kalaupun yang dia bertobat, dia khawatirkan dia hanya artinya menipu atau propaganda saja. Wala yazulu ilmu sihir min qalbihi walau tab, maka tidak hilang ilmu sihir walaupun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang datang mempelajari sihir, maka atau kita tahu dia sibuk melakukan ritual-ritual itu, maka hendaknya dia dinasehati, kemudian disuruh dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ketika Islam menjadi jalan keselamatan kita, agama ini menjadi panutan kita, kita akan mudah dan tidak akan banyak kesulitan di dalam menjalankannya, asal Islam kita benar-benar agama kita di atas panduan yang sahih. Taib ikhwillah, sisa waktu kita gunakan diskusi lah. Fadhal. Ya, Ibu sebentar. Silakan. Ya itu tadi, asal ada ilmu di dalam, dia tahu posisi tulang, dia tahu posisi kedudukan. Kalau dia semua alhamdulillah gitu. Kalau dia tahu kita dia punya jampi-jampi. Ada orang kalau untuk urut itu batuk-batuk, dalam ritual-ritual ada itu dicurigai. Kalau tukang ahli patah, ahli tulang, dia ngurut pandai, tidak ada masalah, Bu. Selama itu tidak ada ritual-ritual, tidak ada jampi-jampi, tidak kita ketahui dia sebagai seorang muslim yang sholat seperti kita, kemudian dia juga berjamaah bersama kita, secara pribadi dia juga menjaga agamanya, nah, boleh, asal tidak dilakukan dengan cara yang tadi. Enggak otomatis, Bu. Enggak semua tukang urut itu memiliki seperti itu. Enggak bisa nanti marah tukang urut. Enggak mesti. Kalau dia tukang urut tapi dia dukun, itu enggak boleh. Keteguran kan? Siapa yang negur dia? Setan. Saya bilang kalau tukang urut, saya tidak tahu yang Ibu maksud ya. Mungkin kalau yang saya ketahui, yang saya tahu orangnya ngaji, orangnya belajar akidah, dia itu saya tidak khawatir. Tapi kalau seandainya sedang urut tuh
ngomong, itu udah curiga itu, Pak. Itu tidak boleh kita datang itu. Paham? Enggak semua tukang urut orang yang ahli patah itu punya jampi-jampi. Ada orang yang saya punya kawan, dia tahu posisi. Kalau saya sakit, kalau saya apa, biasanya saya panggil ke rumah. Saya panggil Ustadz pula, Ustadz datang ke rumah. Saya badan saya nggak enak nih, gitu kan? Saya tahu orangnya dan saya tahu ibadahnya, akidahnya, saya tahu gitu. Dan saya tahu kalau dia itu paham kalau perbuatan itu adalah syirik. Tapi kalau mungkin yang pernah dialami oleh ibu-ibu, anak demam datang, oh ini keteguran di sungai ini, di sungai itu. Kalau sudah tahu jin, orang tak akan bisa melihat jin kecuali orang yang tak ada. Nggak mungkin, Bu. Nah, sama-sama jin. Makanya dulu di televisi masih ada kayaknya sekarang. Itu dia bahkan subhanallah mengobati orang, katanya dengan membawa laba ruqyah, dia mengobati orang dengan jin. Terbongkar, jin itu juga mengatakan, oh iya kamu melihat. Nggak ada orang secara manusia biasa bisa melihat, nggak mungkin, Bu. Nggak bisa. Dia bisa melihat jin kepada tubuh orang itu. Berarti dia melihat jin dengan jin. Itu di televisi itu ada. Dipanggil ustadz dia. Yang membongkar dia pakai jin itu jin juga. Itu maksud saya itu tadi itu. Yang membongkar dia pakai jin pengobatan itu jin juga. Oh kamu lihat saya ya, oh kamu kan juga pakai jin juga kan, katanya begitu. Begitu, Bu. Jadi tidak semua ahli tukang urut ya lihat, ibu lihat maka teliti. Tidak semua orang yang penting kan sehat, enggak. Yang penting ikhtiar kita syar'i. Kalau dia kita tahu ya maka boleh. Akidahnya kita tahu, ibadahnya kita tahu. Tapi kalau sudah jampi-jampi punya ide itu saya khawatir itu bukan murni tukang urut, tapi dia ada unsur kedukunannya di situ. Ya itu yang saya bilang tadi. Berarti begitu itu ada. Kata ada jin. Ada jin, kalau itu nggak perlu datang. Kalau ilmu turun temurun itu biasanya jin. Pasti turun menurun. Jenazah lebih bahaya lagi. Jenazah itu nggak akan mungkin keluar. Jenazah itu sulit disuruh keluar. Kenapa? Karena turun temurun. Karena ada perjanjian yang disebut perjanjian jenazah itu paling berbahaya. Maksudnya bahaya itu paling susah keluarnya. Ahli-ahli ruqyah yang hebat-hebat itu menyampaikan jenazah itu diantara yang sulit untuk disuruh keluar karena sudah turun temurun, dititipkan. Nanti siapa yang akan nurunkan ilmunya, fulan ke fulan terus meninggal ini ke sini. Dan itu maharnya bukan murah, maharnya itu mahal. Silakan ada tadi. Ya, Rasulullah. Ilmu hitam dia. Tapi dia afwan sebelum meninggal itu taubat, menyesali atau macam mana? Nah, mendoakan boleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa orang tuanya, tidak masalah. Mendoakannya boleh. Karena kita tidak di dalam hukum Islam
yang tidak boleh kita doakan betul-betul orang-orang yang murtad, orang kufur. Maksudnya bapaknya murtad sebelum meninggal. Nah, ini tidak perlu dikenal la yanfa'u doa. Tapi kan bapaknya mati di dalam bahasa kita masih Islam, walaupun dia dalam perbuatan masa hidupnya ada perbuatan-perbuatan yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti tadi. Maka kita tidak menghukumi orang-orang yang subhanallah seperti tadi, semoga saja Allah SWT kabulkan doanya. Kita tidak mengatakan la nalzam bahwa doa tidak diterima. Kita berharap dengan doa-doa anak itu Allah SWT ampunkan dosa-dosanya. Tapi ingat, semua dosa tahta masyiatillah kecuali dosa syirik. Allah tidak ampunkan dosa orang itu bukan ranah kita. Bahwa mengatakan bahwa orang ini adalah pelaku syirik, maka kemudian kita berharap dalam doa-doa kita berharap Allah ampunkan dosa-dosanya. Semoga makanya subhanallah, yang paling jangan sampai mati kita di atas akidah yang mana kita melakukan kesyirikan. Maka kalau ditanyakan apakah boleh seorang anak mendoakan ayahnya tadi, sangat boleh. Sangat boleh mendoakan orang tuanya. Semoga Allah SWT dengan doa anak-anak yang soleh itu Allah SWT ampunkan dosa-dosa secara umum. Makanya inilah pentingnya kita belajar akidah agar mungkin dalam kalau bahasa saya katakan, kalaupun mungkin dia maksiat, dosa dilakukan, tapi dia tidak melakukan kesyirikan, ya kan? Tidak melakukan kesyirikan, kita berharap Allah SWT mengampunkan dosa-dosanya. Ada orang meninggal di atas dosa misalnya dia melakukan dosa dan minum khamar dan seterusnya, tapi dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, maka ini sungguh lebih ringan daripada pelaku kesyirikan yang itu dikhawatirkan Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan olehnya ketika hidup, karena Allah sangat murka kepada pelaku syirik itu sendiri. Dosa maksiat secara umum, dosa syirik itu ada harapan Allah SWT mengampunkan. Ada harapan Allah mengampunkan kecuali dosa syirik. Jadi kita orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita berharap, karena dulu ilmu tidak seperti hari ini. Di negeri kita, di bangsa kita, di daerah kita sajalah. Dulu kita tidak terlalu banyak mendapatkan ilmu agama, bimbingan tentang akidah, tentang Islam ini. Bahkan kehidupan kita itu lebih dekat kepada hal-hal yang seperti tadi, kehidupan yang dekat dengan kesyirikan, sesedikit ke dukun, sesedikit minta tolong ke dukun, sesedikit minta tolong kepada orang pintar ini dan itu dan seterusnya. Jauh kita daripada ilmu yang mencerahkan tentang akidah ini. Makanya alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, dengan pertumbuhan dengan zaman yang hari ini, kita dapat bagaimana kembalinya kita kepada akidah, kepada Islam, kepada pemahaman yang benar. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua pelajari agama dengan benar dan didik anak kita dengan pendidikan yang benar sehingga kita selamat dunia akhirat. Ya, semoga Allah SWT jauhkan kita dari perbuatan syirik dan segala perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan dukun, hindarkan orang pintar yang mengatasnamakan misalnya dukun dan apalah namanya dengan sebutan-sebutan orang hari ini. Jauhkan jampi-jampi, jauhkan jimat-jimat, jauhkan pelet-pelet dan seterusnya. Jauhkan itu semua, karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat murka dan benci kepada sikap dan perilaku seperti ini. Demikian pembahasan kita pada maghrib ini. Semoga Allah SWT jaga kita dan keluarga kita, dan Allah temukan kita dalam kebaikan, dan Allah kumpulkan kita dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.